Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mulyana. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dan saya akan membuat deskripsi yaitu tentang tokoh pemimpin yang dimana untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dari PSA ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit itu tentang tokoh pemimpin yang saya anggap ini dia adalah tokoh pemimpin nasional yang mungkin semua orang sudah pada tahu. Siapa dia? Dia adalah Bapak Anies Baswedan. Nah, Bapak Anies Baswedan ini, teman-teman, beliau adalah mantan Menteri Pendidikan waktu tahun 2014 sampai 2016, kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai 2022, dan terakhir beliau adalah calon presiden tahun 2024. Kenapa saya ingin menceritakan tentang Pak Anies Baswedan ini, dan tentunya sangat menarik ya kalau kita menceritakan tentang tokoh Anies Baswedan ini, karena mau tidak mau, suka tidak suka, Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang sudah dianggap menjadi tokoh nasional yang sangat berpengaruh di Indonesia, pengaruh dalam segi pemerintahan maupun pengaruh dalam segi politik. Dan yang saya suka ketika yang saya suka dengan sosok Anies Baswedan ini adalah saat memimpin Jakarta di tahun 2017 sampai 2022. Bagaimana Pak Anies Baswedan ini memimpin Jakarta dengan sangat baik, sangat hebat, dan hasilnya bisa kita lihat. Apa saja sih sebenarnya prestasi dari Pak Anies Baswedan pada saat memimpin Jakarta? Banyak sekali teman-teman, tapi ya kita sebutkan beberapa saja ya tentunya. Seperti dia membangun Jakarta International Stadium untuk Persija Jakarta, kemudian dia juga membangun sirkuit Formula E, kemudian juga beliau meluncurkan Jaklingko, yaitu integrasi transportasi yang selama ini Jakarta mumet banget keadaannya, tapi dengan adanya integrasi transportasi semuanya bisa menggunakan kartu elektronik, dan kemudian transportasi itu terintegrasi dengan biaya yang sangat murah, bahkan maksimal hanya 10.000 untuk keliling-keliling Jakarta. Kemudian apalagi? Banyak sekali beliau menggratiskan pajak bumi bangunan untuk yang di bawah 2 miliar. Kemudian beliau juga membangun ratusan taman di Jakarta. Dan yang paling fenomenal adalah beliau membangun rumah susun untuk warga miskin kota atau warga kumuh ya. Tapi bukan masalah prestasi apa yang telah dia bangun yang saya banggakan. Tapi yang saya banggakan adalah tentang bagaimana beliau cara memimpin Jakarta dan cara menghadapi kritikan pada saat memimpin Jakarta. Beliau saat memimpin Jakarta maupun saat menjadi menteri ataupun saat menjadi calon presiden, yang beliau selalu pegang adalah prinsip. Prinsip apa yang beliau pegang? Yaitu prinsip kesetaraan dan keadilan. Bagaimana saat beliau membangun Jakarta? Kita lihat, beliau selalu punya nilai membangun apapun di Jakarta itu harus ada prinsip kesetaraan dan keadilan. Salah satu contoh yang sangat sederhana ya teman-teman. Beliau membangun taman yaitu Tebet Eco Park, yang ini diperuntukkan untuk warga Tebet tentunya ya. Yang selama ini warga Tebet sulit sekali untuk main di Jakarta karena biaya sangat mahal kalau pengen main-main keliling-keliling kota. Dibuatkan Taman Tebet Eco Park yang gratis untuk warga sekitar dan untuk siapa yang datang ke situ. Dan itu sangat luar biasa dibangun, sangat indah sekali. Dan bahkan baru kemarin Tebet Eco Park ini mendapatkan Soul Award 2024. Dan apalagi beliau membangun jembatan penyeberangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Apa yang beliau bangun? Saat beliau membangun jembatan penyeberangan, beliau juga memikirkan untuk bagaimana disabilitas dan lansia bisa menyeberang juga. Itu juga sangat luar biasa. Membangun JIS, Jakarta International Stadium. Meskipun daerah situ digusur, tapi setelah digusur tidak, kemudian warganya tidak ditelantarkan begitu saja. Tetapi setelah JIS-nya dibangun, di sampingnya juga dibangun itu rumah susun untuk warga yang kena gusuran. Apalagi yaitu kampung akuarium yang terkenal. Mereka yang dulunya memang pemerintahan sebelumnya digusur, tidak punya tempat tinggal, bahkan tidak punya KTP. Beliau orang warga situ puluhan tahun tapi tidak punya KTP karena kata pemerintah sebelumnya itu beliau tinggal di tanah negara. Pak Anies hadir, kemudian dibuat kampung akuarium. Yang kita lihat rumah susun itu sangat luar biasa, dan beliau terinspirasi dari negara Singapura yang katanya membangun rumah ke atas di kota yang padat penduduk. Kalau kita ngelihat
Apa saja sih sebenarnya penghargaan untuk Jakarta di era Anies? Banyak sekali teman-teman. Di era Anies Baswedan ini Jakarta mendapat penghargaan yang sangat baik. Mungkin saya akan sebutkan beberapa ya. Di sini saya ada Jakarta itu mendapat penghargaan. Yang pertama, transformasi terbaik dunia, penanganan COVID-19 terbaik, hasil pengawasan Itjen Kemendagri, kota paling ramah pesepeda 2021, keterbukaan informasi publik 2019, kota terbaik di Asia, 3 penghargaan atas kinerja pemberantasan korupsi di Jakarta oleh KPK, para pemimpin perubahan, juara Sustainable Transport Award, penghargaan pengembangan pendidikan agama dari Kemendag, indeks pembangunan ketenagakerjaan 2019, masuk dalam daftar 21 Heroes 2021, anugerah KPI 2019, Integra 2012 Kemenaker RI, provinsi terbaik tim pengendalian inflasi daerah, top inovasi pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik 2020, juara pertama ajang ASEAN, juara pertama dunia atas inovasi sistem pengendalian banjir, penghargaan lifting struktur dari MURI untuk pembangunan JIS 2022, ekspor beras premium pertama DKI ke Arab Saudi 2022, raih predikat wajar tanpa pengecualian WTP 5 kali berturut-turut dari BPKRI, Gubernur tercepat tunaikan janji politik, sukses pembangunan sirkuit Formula E tercepat di dunia, sukses penyelenggaraan balap mobil Formula E Internasional 2022. Ini hanya beberapa teman-teman dan masih banyak lagi. Dan tentunya selain prestasi yang kita banggakan tadi, sebenarnya ya tadi satu yang saya sangat suka dari Pak Anies Baswedan adalah cara beliau memimpin, yaitu punya prinsip, yaitu prinsip kesetaraan dan keadilan. Apapun yang beliau ingin bangun, tetap harus dengan prinsip kesetaraan dan keadilan untuk semua. Setelah beliau selesai di Jakarta, kemudian beliau menjadi calon presiden di tahun 2004, dan suka tidak suka, mau tidak mau teman-teman, hadirnya Pak Anies Baswedan dalam kancah Pilpres ini merubah sistem perpolitikan Indonesia. Salah satu yang beliau rubah adalah kampanye politik, kampanye pada saat pemilihan presiden. Bayangkan beliau hadir dengan sistem kampanye yang berbeda dari yang belum pernah ada dari pilpres-pilpres sebelumnya, yaitu Desak Anies, di mana acara Desak Anies ini datang ke seluruh daerah di Indonesia yang kemudian dihadir oleh orang-orang pembenci maupun penyuka beliau, dan di situ bebas bertanya apapun tanpa batasan. Mau protes, mau ngasih pertanyaan yang sulit, mau mencaci, mau mempertanyakan hal-hal yang selama ini mungkin banyak beredar tentang isu Pak Anies, di acara Desak Anies itu bisa dijawab semua. Dan itu luar biasa, belum pernah ada di pilpres manapun yang mengadakan acara seperti Desak Anies ini. Dan beliau mampu merubah sistem perpolitikan di Indonesia. Dan suka tidak suka, di tahun 2004 ini menjadi pilpres yang sangat menarik dan banyak peminatnya sekali karena hadirnya Anies Baswedan. Terima kasih, semoga Pak Anies Baswedan suatu saat nanti bisa memimpin Indonesia tentunya, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi di tahun ini dengan presiden yang baru. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.